Sandra terpaksa pulang bersama asisten Z, karena kalau menolak, dia tidak diizinkan keluar dari villa. Selama di perjalanan, Sandra terus saja mengoceh. Padahal aku bisa pulang sendiri, mengapa harus memaksa aku untuk pulang bersama kamu? Selalu saja begitu, asisten Z dari tadi tidak menanggapi ucapan Sandra. Membuat Sandra semakin kesal. Mr. Z, aku sedang berbicara dengan kamu. Asisten Z menghela nafas sebentar, dia terpaksa menjawab ucapan Sandra, aku sedang fokus menyetir. Astaga, kamu benar-benar kayak robot ya. Asisten Z jadi teringat dengan apa yang Sandra lakukan semalam dan mengatainya robot. Dia tidak suka dipanggil itu. Hah, gara-gara kamu aku tidak jadi membeli kalung buat mama. Lebih baik kamu antar aku sampai ke mall saja, kamu boleh pulang. Tidak bisa, Tuan Daniel memerintahkan aku untuk mengantar kamu sampai ke rumah kamu. Ya sudah, kamu tinggal berbohong, bilang saja kamu sudah mengantar aku sampai rumah. Sebentar lagi mamaku ulang tahun, aku ingin membelinya kalung. Asisten Z teringat dulu dia juga memiliki seorang ibu saat dia masih tinggal di Belanda, dia dari kecil hanya tinggal berdua dengan ibunya. Dan tidak tahu sosok seorang ayah, tidak tahu di mana ayahnya berada. Saat dia berusia 5 tahun ibunya meninggal, sehingga tinggal di panti asuhan, pada akhirnya Pak Anderson mengadopsinya, membawanya ke Indonesia. Biar aku antar. Asisten Z terpaksa mengantar Sandra ke mall untuk membeli kalung buat mamanya, karena dia merasa tersentuh dengan ucapan Sandra yang ingin memberikan kado ulang tahun untuk sang mama. Sandra rasa dia tidak akan seru jika terus diikuti manusia berekspresi datar itu, oh tidak perlu, kamu cukup menurunkan aku di mall saja. Kamu boleh pulang. Aku harus melaksanakan tugas aku untuk mengantar kamu pulang sampai ke rumah, karena itu aku harus ikut ke mall dan mengantar kamu pulang. Tapi bagaimana bisa aku belanja bareng manusia robot seperti kamu? Asisten Z menghela nafas, aku bukan robot. Tapi kamu memang mirip sekali dengan robot, Tapi ngomong-ngomong siapa yang ganti baju aku? Sandra mengatakannya dengan malu-malu. Tentu saja aku, tidak ada orang lagi di apartemen. Wajah Sandra memerah membayangkan asisten Z melihat dadanya, namun dia melihat ekspresi asisten Z biasa saja, kalau pria normal seharusnya dia terlihat gugup atau wajahnya memerah membayangkan dia melihat tubuh Sandra. Astaga, tapi ada untungnya juga kamu itu manusia robot, jadi aku tidak perlu merasa malu. Sandra yakin asisten Z tidak bereaksi apa-apa saat mengganti bajunya. Sama sekali bukan tipe ideal, badanmu terlalu kurus, apalagi dat asterismu berukuran kecil. Jadi kamu tenang saja, aku sama sekali tidak tertarik untuk menyentuhnya. Asisten Z mengatakannya dengan nada datarnya. Sandra tidak menyangka asisten Z akan menyebutkan bagaimana ukuran dat asterisnya, dia tidak terima dibilang dada Sandra berukuran kecil. Astaga, kecil kamu bilang. Memang begitu. Sandra lama-lama bisa emosi jika terus berdebat dengan asisten Z, apalagi pria itu selalu saja mengatakannya dengan nada datar. Kalau bukan tipe ideal, kenapa harus balik menciumku semalam? Asisten Z tidak menjawab perkataan Sandra, dia menelan salivanya begitu mengingat dia tidak bisa mengontrol dirinya saat Sandra mengecup bibirnya, sehingga dia membalas Sandra. Semalam juga sebenarnya dia panas dingin saat mengganti baju Sandra, dia pria normal, pastilah tubuhnya bereaksi. Apa jangan-jangan kau memiliki perasaan padaku? Jangan percaya diri. Kamu bukanlah tipe idealku. Oke, baguslah. Setelah tiba di mall, rupanya Sandra lupa ketujuan awalnya, dia malah memilih-milih dulu beberapa pakaian, tas, sandal, dan aksesoris wanita. Asisten Z terus saja mengikuti kemanapun Sandra pergi. Walaupun sebenarnya dia sangat kesal, karena Sandra memilihnya lama sekali, misalnya memilih 10 baju, sampai mencobanya ke ruang ganti, tapi ternyata yang dia beli hanya 1 baju. Belum lagi yang lainnya. Mengapa tidak kebagian intinya saja? Bukannya kamu datang ke sini untuk membeli kalung? Protes asisten Z. Sudah aku katakan, lebih baik kamu gak usah ikut, biar nanti aku pulang sendirian. Tidak bisa, ini adalah tugas. Pada akhirnya penderitaan asisten Z mengikuti Sandra belanja selama 3 jam telah berakhir, sehingga malam ini asisten Z bisa mengantar Sandra pulang ke rumahnya. Sandra mencoba mengaktifkan ponselnya, ternyata banyak sekali pesan masuk dan panggilan tidak terjawab dari Andrian dan kedua orang tuanya. Ya ampun, ternyata mama dan papa sudah pulang tadi sore. Asisten Z mendapatkan pesan dari detektif Al. Dia melaporkan apa yang dia lihat dan dia dengar malam ini. Hari ini target melakukan lamaran ke rumah kekasihnya. Target tidak berbuat macam-macam selama saya pantau hari ini.
Hari ini Andrian memang tidak bertemu Alexa. Dia lebih fokus untuk segera melamar Sandra. Sandra terkejut saat membaca pesan dari sang mama. "Sandra, kamu di mana sayang? Kenapa handphone kamu tidak aktif?" Andrian bersama keluarganya datang ke rumah. "Mereka mau melamar kamu loh," keluarganya ingin mempercepat rencana pernikahan kalian. Sementara di villa, bagaimana makan malamnya? Apa rencana kamu sukses? Fiona terus sudah beberapa kali mengirim pesan pada Daniel, namun belum juga ada balasan dari Daniel. Mungkin saja Daniel masih makan malam bersama keluarga Alexa, makanya Daniel belum sempat membalas pesan darinya. Dia berharap Daniel bisa menyelesaikan masalahnya dengan Alexa, lalu mereka menikah secara resmi. Tentu saja harus mendapatkan restu dari Pak Anderson. Bagaimanapun juga dia harus menghormati papanya Daniel, karena pria yang terkenal kesombongannya itu kini telah menjadi mertuanya, papanya juga. Fiona rasa lebih baik dia membuat kue tart saja buat Daniel, karena dia tahu sekali suaminya suka sekali dengan makanan yang manis. Karena itu dia segera pergi belanja dulu bahannya ke minimarket terdekat, ditemani oleh satu bodyguard. Daniel tidak akan mengizinkannya keluar tanpa dikawal oleh bodyguard. Setelah sampai di minimarket, Fiona menyuruh bodyguard untuk menunggunya di luar. Fiona mulai memilih bahan-bahan untuk membuat kue tart, dia juga harus membeli banyak buah-buahan, dan membeli susu khusus untuk ibu hamil. Fiona mendengar ada seseorang yang menyapa dirinya, tentu saja dia sangat tahu suara pria itu, yang sudah 2 tahun tinggal bersamanya. Fiona langsung menoleh, dia matanya membola, dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan mantan suaminya itu. "Mas Satria." Satria kelihatan tersenyum bahagia memandangi Fiona, dia sama sekali tidak menyangka akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan wanita yang sangat dia rindukan. Kebetulan malam ini dia sengaja membeli makanan ke minimarket yang dekat dengan rumah barunya. Namun senyuman Satria seketika hilang saat melihat Fiona memegang kemasan susu khusus ibu hamil. "Siapa yang hamil, Fiona? Tidak mungkin kamu kan?" Satria ingat betul dia tidak pernah sekalipun menyentuh Fiona selama 2 tahun ini. Di tempat yang berbeda, malam ini di salah satu restoran mewah di kota ini, Daniel dan Pak Anderson sedang makan malam bersama keluarganya Alexa. Walaupun Daniel tidak menyukai acara ini, tapi dia berusaha untuk bersikap ramah pada orang tuanya Alexa. "Jadi kira-kira kapan anak kita akan menikah, Tuan Anderson?" tanya Pak Edwin, papanya Alexa. "Lebih cepat lebih baik, saya juga tidak tahu umur saya sampai kapan." Pak Anderson terbatuk-batuk sebentar, "Bagaimana kalau minggu depan?" "Wah, tentu saja saya sangat setuju sekali," ucap Bulena, mamanya Alexa. Alexa nampak tersenyum bahagia karena akhirnya dia sebentar lagi akan menikah dengan Daniel. Namun Daniel seketika menghentikan makannya karena sejujurnya dia tidak berselera untuk makan, apalagi saat dia melihat ada beberapa pesan dari Fiona yang belum sempat dia balas. Fiona pasti sangat mengkhawatirkannya. Daniel menarik nafas dalam-dalam, dia harus mengambil keputusan, apapun yang terjadi. Dia yakin keputusan ini tidak akan mungkin membuat sakit papanya bertambah parah. "Maafkan saya rasa saya tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan ini. Saya memiliki wanita yang sangat saya cintai." Perkataan Daniel membuat suasana makan malam ini seketika menjadi hening, sama sekali tidak menyangka Daniel akan membatalkan rencana pernikahan dirinya dengan Alexa. Pak Anderson langsung terbatuk-batuk sebentar. "Daniel, apa yang kamu katakan?" Dia mengatakannya dengan nada tinggi. "Maafkan Daniel, Pak, Daniel tidak bisa menikah dengan Alexa." Daniel mempertegas ucapannya. Pak Edwin kelihatan kecewa sekali dengan penolakan Daniel, sangat merendahkan harga dirinya, "Ini sangat merendahkan harga diri kami." Namun Alexa tidak menerima penolakan Daniel, dia tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai. "Kamu gak bisa membatalkan pernikahan kita, Daniel. Aku sedang mengandung anak kamu." Semua yang ada di sana tercengang mendengarnya, apalagi Daniel. Dia sangat merasa difitnah dengan ucapan Alexa, padahal dia tidak pernah sekalipun tidur dengan wanita itu. "Jangan ngarang kamu, Alexa, aku tidak pernah tidur dengan kamu." Alexa tersenyum sinis menatap Daniel, dia menunjukkan tespek yang ada 2 garis merah itu kepada mereka semua. "Kamu lupa ya saat kamu mabuk di apartemen kamu, kita pernah tidur bersama." Kembali lagi ke asisten Z. Hari ini Target melakukan lamaran ke rumah kekasihnya. Target tidak berbuat macam-macam selama saya pantau hari ini. Asisten Z membaca pesan dari Detektif Al. Melakukan lamaran ke rumah kekasihnya. Apa mungkin Andrian hari ini melamar Sandra?
Entah mengapa asisten Z rasanya tidak rela jika wanita di sebelahnya ini akan menikah dengan Andrian. Apa tidak rela karena tahu Andrian telah mengkhianati Sandra sebagai rasa bentuk empati? Atau karena ada penyebab lain, dia juga tidak tahu. Detektif Al mengirim pesan lagi kepada asisten Z. Saya sedang memeriksa CCTV di toko yang berhadapan dengan rumah Andrian. Saya melihat Nona Alexa datang ke rumah Andrian. Tidak mungkin kan Nona Alexa selingkuhannya Andrian? Asisten Z membulatkan matanya begitu melihat video yang dikirim detektif Al. Alexa datang ke rumah Andrian, tepatnya 2 minggu yang lalu. Andrian memang tinggal sendirian, tidak tinggal satu rumah dengan kedua orang tuanya. Asisten Z seketika menghentikan mobilnya. Membuat Sandra kaget. Ada apa Mr. Z? Sandra memperhatikan asisten Z yang tengah sibuk membalas pesan dari seseorang. Segitu pentingkah pesan itu sampai asisten Z harus menepikan mobilnya di tepi jalan. Asisten Z membalas pesan dari detektif Al. Tolong periksa lagi CCTV di toko itu, lihat jam berapa Alexa pulang dari rumah Andrian. Asisten Z terlalu sibuk dengan urusannya, sampai dia tidak menanggapi ucapan Sandra. Asisten Z mendapatkan balasan dari detektif Al. Saya sedang mencarinya, nanti saya laporkan lagi. Asisten Z berpikir sejenak, rasanya tidak mungkin Alexa selingkuh dengan Andrian, tidak ada gelagat yang mencurigakan dari mereka. Tapi untuk apa Alexa datang di malam hari ke rumah Andrian? Jika ternyata Alexa berselingkuh dengan Andrian, bukankah ini bisa dijadikan alat oleh Daniel untuk membatalkan rencana pernikahannya bersama Alexa, termasuk rencana pernikahan Sandra dan Andrian juga? Tapi bagaimana persahabatan Daniel dan Andrian? Asisten Z rasa Daniel tidak akan marah pada Andrian, karena Daniel tidak mencintai Alexa. Mr. Z. Sandra terlihat kesal karena asisten Z dari tadi tidak menanggapinya. Ada apa? Akhirnya pria itu menanggapi ucapan Sandra. Aku tidak ingin pulang ke rumah. Antarkan saja aku ke hotel. Andrian mau melamar aku gak mau menikah dengan dia. Aku gak mau jadi istri tersakiti seperti di TV yang sering aku tonton. Sandra bergidik ngeri membayangkannya. Asisten Z terdiam sejenak, lari dari masalah itu bukan solusi, malah akan membuat masalah itu terus berlarut-larut. Jadi maksud kamu aku harus menerima lamaran Andrian? Tidak juga, kalau kamu tidak ingin menikah dengannya, kamu harus menolaknya. Kalau begitu kamu harus membantuku. Itu bukan urusan aku. Aku tidak ditugaskan untuk membantu kamu. Sandra pun pasrah saja, ucapan asisten Z benar, asisten Z sama sekali tidak berhak peduli dan ikut campur dengan urusan dia dan Andrian. Asisten Z menjalankan mobilnya kembali. Sehingga akhirnya mereka sampai di depan rumah Sandra. Terima kasih banyak atas tumpangannya. Ucap Sandra dengan nada lesu, dia segera turun dari mobil asisten Z. Asisten Z hanya diam, memandangi Sandra yang kini telah masuk ke dalam rumahnya. Sandra masuk ke dalam rumah, berjalan dengan gontai, dia melihat keluarga Andrian dan keluarganya sedang berkumpul, mereka menoleh ke arah Sandra yang baru masuk ke dalam rumah. Oh sayang, akhirnya kamu pulang. Sini duduk. Bu Rizka menyuruh Sandra duduk di sampingnya. Andrian menatap Sandra dengan tersenyum penuh rasa bahagia karena lamarannya sudah diterima oleh kedua orang tua Sandra. Mama dan Papa sudah menerima lamaran dari keluarga Andrian. Karena Mama tahu kamu sangat mencintai Andrian. Sandra nampak terkejut karena kedua orang tuanya malah menerima lamaran dari Andrian tanpa bertanya dulu kepadanya. Tanpa Sandra ketahui, asisten Z masih berada di depan rumahnya. Dia tidak tahu tentang hatinya bagaimana, tapi mengapa dia merasa tidak rela jika membayangkan Sandra menikah dengan Andrian. Asisten Z mendapatkan pesan kembali dari detektif Al. Saya rasa selingkuhan Andrian memang Nona Alexa pulang jam 7 pagi dengan pakaian yang sama. Mata asisten Z membola begitu melihat video yang dikirim oleh detektif Al padanya. Sudah pasti terbayang apa yang mereka lakukan saat berada dalam satu rumah, hanya berdua, dari malam sampai pagi. Dia segera membalas pesan dari detektif Al. Tolong periksa semua hotel di kota ini, siapa tahu mereka pernah menginap di hotel bersama. Asisten Z rasa satu bukti saja tidak akan cukup. Asisten Z mengirim 2 video yang dikirim oleh detektif Al kepada Daniel. Dia rasa video itu mungkin bisa membantu Daniel, apalagi saat ini dia tahu Daniel sedang makan malam bersama keluarga Alexa. Sepertinya Nona Alexa menjalin hubungan dengan Andrian di belakang Anda. Asisten Z belum mendapatkan balasan dari Daniel, tapi pesannya sudah terbaca, itu artinya Daniel sudah melihat video itu.
Asisten Z termenung, dia tidak tahu bagaimana caranya membantu Sandra, lagian apa haknya juga. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan gadis itu. Dia memutuskan untuk menjalankan mobilnya kembali, namun entah mengapa rasanya tidak ikhlas jika Andrian dan Sandra menikah, mungkin karena rasa empatinya yang tinggi, mungkin dia hanya merasa kasihan jika Sandra menikah dengan Andrian yang suka main dengan perempuan, apalagi sekarang dia berselingkuh dengan Alexa. Asisten Z terpaksa menelpon Andrian. Andrian yang tengah berkumpul dengan keluarga Sandra, dia mengerutkan keningnya begitu melihat ponselnya bergetar, ada panggilan dari asisten Z. Ada apa Bang Z? Malam ini aku lagi melamar tunangan aku. Andrian merasa terganggu oleh asisten Z yang tiba-tiba menelponnya di acara yang sangat penting baginya. Kita harus bicara, aku sedang berada di depan rumah Sandra. Di tempat yang berbeda. Fiona terpaksa berbicara berdua dengan Satria di depan minimarket, tentu saja berada dalam pengawasan sang bodyguard. Apa kamu sedang hamil Fiona? Satria mengulangi pertanyaannya dengan nada kecewa. Iya, aku lagi hamil. Dan aku sudah menikah. Fiona terpaksa mengatakannya agar Satria berhenti mengharapkannya. Fiona sangat tahu sekali Satria sering menanyakan keberadaannya pada Sandra. Satria terkekeh geli, menikah. Bagaimana bisa kamu tega melakukan semua ini padaku? Aku selama ini menunggu kamu. Kamu gak bisa menikah begitu saja dengan pria lain. Fiona mencoba bersikap tenang menghadapi mantan suaminya itu. Kita sudah bercerai, jadi aku bebas mau melakukan apa saja tanpa harus memberitahumu. Lalu siapa suami kamu? Tidak mungkin Daniel kan? Satria tahu Daniel sudah bertunangan dengan Alexa dari mantan rekan kerjanya. Saya rasa Mas Satria tidak perlu tahu saya menikah dengan siapa, dan tidak berhak untuk menanyakannya. Kita sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi, jadi aku mohon lupakan semua tentang kita. Satria tanpa terasa meneteskan air matanya, dari tatapan Fiona dia tahu wanita itu sudah tak memiliki perasaan apapun lagi padanya. Sangat menyakitkan untuknya, padahal selama ini dia berusaha untuk setia menunggu Fiona kembali padanya. Bagaimana bisa kamu menyuruh aku untuk melupakan kamu, sementara aku sangat mencintai kamu Fiona? Aku merindukan kamu. Tapi aku sudah tidak memiliki perasaan apapun pada Mas Satria, kita hanya masa lalu. Dan aku ingin fokus pada masa depan aku bersama suami aku dan anak kami nanti. Fiona menghela nafas sebentar. Karena itu lupakan semua tentang kita. Aku harap Mas Satria bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku. Setelah mengatakan itu Fiona segera bangkit, dia tidak ingin berbicara terlalu lama dengan mantan suaminya itu. Dia meninggalkan Satria yang menundukkan kepala sambil menangis. Satria belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Penantiannya untuk menunggu Fiona telah kandas, karena Fiona telah menjadi milik orang lain, walaupun dia tidak tahu siapa suaminya Fiona. Ada rasa iba di hati Fiona melihat Satria menangis seperti itu. Tapi Fiona rasa Satria memang harus tahu itu semua, Fiona tidak memiliki perasaan apapun lagi pada Satria. Hati dan raganya sepenuhnya milik Daniel. Sementara itu di tempat yang berbeda. Alexa tersenyum sinis menatap Daniel, dia menunjukkan tes pack yang ada 2 garis merah itu kepada keluarganya dan Pak Anderson, kamu lupa ya saat kamu mabuk di apartemen kamu, kita pernah tidur bersama. Alexa memang tahu Daniel sering mabuk setelah Fiona pergi. Dia pernah mencoba memanfaatkan situasi namun sayangnya selalu ada asisten Z yang menjaganya, membuat rencananya gagal. Daniel tak langsung menanggapi ucapan Alexa, karena dia mendapat pesan dari asisten Z. Sepertinya Nona Alexa menjalin hubungan dengan Andrian di belakang Anda. Daniel terkejut saat melihat video yang dikirim oleh asisten Z, di mana di video itu terlihat Alexa datang mengunjungi rumah Andrian di malam hari dan paginya Alexa pulang dengan memakai pakaian yang sama. Kalau tidak ingat persahabatannya dengan Andrian, dia sudah pasti akan menunjukkan video itu pada papanya dan keluarga Alexa. Tapi dia masih memiliki nurani, Pak Anderson pasti akan membuat hidup Andrian hancur. Dan juga dia tidak mungkin mempermalukan sahabatnya sendiri. Karena selama ini Andrian tidak pernah membuatnya kecewa. Faktanya memang benar, dalam segi percintaan Andrian telah mengkhianati Sandra. Tapi dalam segi persahabatan, Andrian selama ini menjadi sahabat yang baik untuk Daniel, makanya dia tidak membocorkan apapun tentang Fiona dan Daniel pada Alexa. Walaupun dia telah tidur beberapa kali dengan tunangan Daniel, tapi Daniel merasa tidak dirugikan dalam hal itu. Lebih baik aku harus membicarakan hal ini pada Andrian, termasuk tentang kehamilan Alexa. Mungkin saja Alexa hamil anak Andrian.
Sebejatnya Andrian, Daniel yakin Andrian adalah lelaki yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pikiran Daniel kembali lagi ke acara makan malam ini, di mana di saat Alexa memfitnahnya bahwa dirinya yang tengah mabuk tidur bersama Alexa. Kamu harus bertanggung jawab Daniel, Alexa hamil anak kamu. Kamu gak bisa membatalkan rencana pernikahan ini. Tuan Edwin terlihat marah sekali karena merasa anaknya direndahkan oleh Daniel. Daniel membatalkan acara pernikahan padahal Alexa dalam keadaan hamil sekarang. Daniel malah tertawa kecil atas tuduhan Alexa terhadapnya. Dia sama sekali tidak pernah tertarik untuk meniduri wanita itu sekalipun wanita itu telanjang bulat di depannya. Karena hati dan raganya hanya milik Fiona. Aku tidak akan mengakui atas apapun yang tidak pernah aku lakukan. Daniel menatap papanya. Papa bisa tanyakan sendiri pada asisten Z. Papa tahu kan asisten Z tinggal di sebelah aku. Bahkan papa boleh periksa CCTV di apartemen aku. Tuan Anderson tidak bisa berkata apa-apa. Dia sibuk dengan rasa nyeri di dadanya. Alexa takut kebohongannya menjadi malapetaka untuknya sendiri. Jadi kamu tidak mau mengakui bayi yang aku kandung ini Daniel? Apa aku harus menggugurkannya agar kamu bebas? Bu Lena juga sangat marah karena Daniel telah mencampakkan putri kesayangannya. Jangan mengelak Daniel, kamu harus menikahi Alexa. Alexa hanya mencintai kamu. Tante sangat tahu itu. Daniel mencoba untuk bersikap tenang. Kalau begitu mari kita melakukan tes DNA nanti kalau Alexa sudah mengandung 5 bulan. Itu lama sekali, nanti kehamilan Alexa akan diketahui publik. Protes Pak Edwin. Kalau begitu aku akan meminta pertanggungjawaban kepada pria yang sudah membuat Alexa hamil. Biarkan dia yang menikahi Alexa. Kamu ini bicara apa Daniel? Aku hanya tidur dengan kamu. Alexa malah mengelak. Haruskah aku bilang siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu, Alexa?